otoritasnya kemudian membolehkan gitu ya beberapa pelaku usaha kemudian berkolaborasi. Oh gitu. Berkolaborasi untuk terutama mengatur supply. Nah, bukannya itu kartel? Betul. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, Farid Fauzi Nasution. Pemirsa, sobat kompetisi dimanapun Anda berada, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah, saya panggilnya Mas Farid. Ya, kita akan berbincang banyak tentang aktivitas beliau, pengalaman beliau, dan juga tentu pengetahuan beliau di bidang hukum tentu saja, khususnya persaingan usaha. Mungkin Mas Farid bisa sapa dulu nih pemirsa kita, sobat kompetisi yang menyimak acara kita ini. Ya, terima kasih Pak Aruk. Halo pemirsa podcast Country, sobat kompetisi ya kita bilang. Sobat kompetisi podcast Pod Country. Pod Country. Jadi podcastnya Kanwil 3 KPPU ya. Kanwil 3 KPPU. Selamat bertemu. Perkenalkan, nama saya Farid Fauzi Nasution. Saya saat ini partners di Assegaf Hamzah & Partners. Saya adalah co-head Competition Practice Group. Jadi yang membidangi persaingan usaha khususnya gitu ya di Assegaf Hamzah & Partners. Oke. Buat sobat kompetisi yang belum tahu AHP ya. AHP. Assegaf Hamzah & Partners ini, AHP ini adalah law firm atau kantor hukum salah satu yang terbesar di Indonesia. Mungkin kalau dibikin dari ribuan law firm, mungkin AHP ini bisa masuk top 10. Bahkan kalau misalnya kita persempit lagi, bisa masuk top 3 nih. Ya, Assegaf Hamzah & Partners. Kalau persempit lagi top 1 yang paling besar. Ya mungkin sobat kompetisi nanti bisa googling lah ya, AHP ini sebesar apa. Nah, di AHP ini sebenarnya ada satu tokoh yang mungkin sobat kompetisi sangat familiar. Assegaf Hamzah. Hamzah ini adalah diambil dari nama founder ya, salah satu founder ya. Itu adalah beliau adalah Chandra Marta Hamzah atau Chandra M Hamzah. Beliau adalah, seperti kita ketahui, pernah menjadi komisioner di KPK, luar biasa kan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh tamu kita, Mas Farid, beliau ini adalah co-head untuk Competition Practice Group. Artinya beliau ini yang khusus menangani kasus-kasus persaingan usaha di kantor hukum tersebut. Oke, Mas Farid, ini kondisi pandemi COVID-19 tentu dialami oleh semua pihak ya, merubah semua pola hidup ya, bahkan pola pekerjaan juga berubah. Nah, bisa diceritakan nggak sih sebenarnya dampak COVID atau pandemi COVID-19 ini dalam proses Mas Farid bekerja di kantornya ini seperti apa nih dampaknya? Ya sebetulnya sama yang lain sih, kita nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya dengan industri lain. Tentunya kita juga memperhatikan masalah social distancing dan segala macam. Jadi yang kita lakukan ya sama dengan kantor-kantor lain, kita memperlakukan work from home. Artinya protokol kesehatan betul. Jadi kita tetap menjaga supaya sesuai juga dengan himbauan pemerintah ya, kita melakukan social distancing dan kalau kita melakukan work from home sampai saat ini. Ya. Nah, ketika menangani klien ya, konsultasi, mendampingi bahkan ya, itu pasti berubah juga ya mekanisme kerjanya ya. Ya, secara prinsip sama, tapi medianya. Jadi biasanya mungkin kalau kita bisa meeting langsung, mendampingi secara langsung, dengan work from home kita lakukan secara online semua gitu ya. Dan untungnya baik dari sisi klien dan dari sisi kita, infrastrukturnya udah ada ya, sebetulnya juga semua kita bisa tinggal menggunakan internet, aplikasinya banyak gitu, dan aplikasinya juga sangat menunjang untuk pekerjaan lawyer. Jadi kita bisa lakukan itu dengan infrastruktur yang sudah ada. Jadi pekerjaannya sama, nggak berubah, mediumnya betul, yang tadinya kita lakukan secara fisik
Kemudian sekarang kita lakukan secara online semua gitu. Awalnya ada kesusahan nggak sih? Awalnya ya saya rasa juga semua akan ada adaptasi ya. Tadinya yang biasa Ketemu setiap hari ke kantor, ketemu meeting face to face. Kemudian sekarang harus dilakukan secara online. Kita review dokumen secara online, discussion secara online gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya itu kita sudah mulai menyesuaikan, sudah bisa mulai ya bisa memaksimalkan malah media itu dan bahkan kalau saya bilang kita merasa lebih untuk to some extent itu malah lebih efektif gitu ya. Jadi kita pindah dari satu meeting ke meeting yang lain tanpa berpindah secara fisik gitu ya. Apalagi kita tahu Jakarta macet banget. Kalau dulu mungkin kita harus budget 1 jam sebelum meeting, seenggaknya gitu. Spare waktu untuk pindah dari satu meeting ke meeting lain, sehingga dalam satu hari maksimal 2 atau 3 meeting yang bisa dilakukan. Dengan online itu budget itu nggak perlu, jadi 1 detik ini meeting ini selesai, detik berikutnya udah pindah meeting. Sehingga satu hari itu bisa mungkin 5-6 meeting bisa kita lakukan. Lebih efektif dan efisien. Cuma tadi menarik tadi ada meriksa dokumen dan segala macam. Karena kita tahu yang namanya corporate lawyer itu kan pasti sangat banyak bersinggungan dengan dokumen. Kalau ketemu tatap muka, klien bawa dokumen dibahas bareng no problem. Tapi ketika masa online gini berarti ada di PDF-in dulu, dikirim, dipelajari gitu. Share screen. Iya betul. Jadi share screen yang banyak kita bisa go through bersama dokumennya, langsung diedit di situ gitu kan. Jadi ya makanya itu saya bilang infrastrukturnya pun dari sisi aplikasinya juga sudah menunjang dan kita bisa lakukan itu secara efektif. Walaupun di awal-awal mungkin ada hiccups, ya agak awkward gitu ya, karena biasanya mungkin secara fisik, tapi sekarang secara online. Akhirnya lama-kelamaan kita bisa memaksimalkan itulah, kita bisa take advantage malah dari kondisi WFH tersebut gitu. Oke, dari sisi lawyer ya, karena Mas Farid ini kan lawyer ya dari law firm, itu kan tentu akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga peradilan, entah itu dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pengadilan, atau bahkan dengan KPPU misalnya. Nah, dari bisa diceritakan nggak pengalaman Mas Farid ketika mendampingi klien itu berhubungan atau berproses dengan lembaga peradilan itu seperti apa? Mereka juga sudah mulai ikut menyesuaikan atau seperti apa? Kalau saya secara pribadi memang nggak langsung. Walau ada beberapa peradilan yang peradilan kan memang ada sih yang terutama untuk yang pidana yang mereka nggak bisa berhenti karena ada masa penahanan dan segala macam tetap harus berjalan. Ya yang saya ikuti dari media report ya akhirnya mereka juga lakukan secara online. Untuk yang sifatnya perdata atau segala macam itu masih bisa di delay gitu ya. Tapi untuk misalnya yang kalau saya langsung dengan KPPU ya akhirnya kita lakukan, KPPU pun sama seperti lembaga pemerintah lainnya pun mereka akhirnya bermigrasi secara online. Dan jadi online ini tidak hanya di private tapi juga termasuk ketika kita berhubungan dengan authority. Oke, dengan lembaga-lembaga publik ya, kementerian atau lembaga. Nah, di KPPU misalnya pernah langsung mengalami mendampingi klien di masa pandemi COVID ini dan bagaimana perasaannya atau menilai KPPU dengan migrasi tadi, penyesuaiannya seperti apa pengalamannya? Sebetulnya challenge-nya sih satu ya. Ya artinya dari pihak KPPU-nya pun memang sudah, kalau saya lihat sudah bisa adjust dengan kondisi harus online dan segala macam. Challenge-nya tuh biasanya satu, koneksi. Koneksi internet. Karena itu sebetulnya challenge ya mungkin di private dan di government sama gitu ya. Akhirnya kan rely on koneksi masing-masing provider di rumahnya masing-masing. Ada yang bagus, ada yang enggak. Nah biasanya challenge-nya di situ aja sih, itu yang agak masih ada kendala. Tapi secara umum ya sebetulnya gini, kita juga ada klien yang terutama saya mendampingi untuk merger filing, kliennya asing gitu ya, yang sebelumnya meeting dengan KPPU selalu fisik. Of course klien juga nggak bisa ikut. Betul. Tapi dengan online kliennya di luar negeri bisa ikut juga. Bisa ikut. Gitu. Jadi bisa pantau juga, terlibat ya. Bisa langsung terlibat. Biasanya kita ya diberi kuasa, jadi kita yang langsung dealing dengan KPPU, tapi dan report ya. Nanti kita report.
Nah sekarang dengan online dia posisi di luar negeri dengan online ini mereka juga bisa attend meetingnya bersamaan dengan kita, dengan KPPU, dengan kliennya yang overseas ini juga hadir. Jadi bisa lebih efektif sebetulnya. Ada beberapa hal yang misalnya commercial issues yang memang di luar knowledge-nya lawyer, mereka bisa langsung respon KPPU. Jadi sebetulnya lebih memudahkan. Betul ya, terutama kalau kita bicara overseas clients. Oke, jadi di mana ada hambatan, toh ternyata di situ ada berkah juga ternyata sobat kompetisi. Jadi menarik banget ini. Pengalaman yang diceritakan oleh Mas Farid. Yang saya cukup penasaran ini ya. Jumlah kliennya menurun nggak nih? Nggak dijawab nggak apa-apa nih. Jumlah klien sih masih bagus lah. Masih bagus ya. Masih bagus. Ya alhamdulillah ya. Artinya kan kita memang berharap agar semua kehidupan aspek sosial ekonomi ya tetap berjalan dengan baik, dan salah satu indikatornya memang salah satunya ya di industri jasa hukum ini. Dan kalau misalnya salah satu law firm terbesar sudah mengatakan masih bagus, ya kita patut untuk bersyukur bahwa kondisinya masih ya nggak parah-parah amat gitu ya. Saya mau kembali ke COVID nih, karena COVID kan masih menarik ya. Ketika Mas Farid praktisi hukum khususnya tadi di bidang persaingan usaha spesialisasinya, ketika membandingkan nih proses bukan hanya penanganan perkara ya, malah mungkin secara lebih luas lagi ketika membandingkan antara yang sudah dilakukan KPPU dengan otoritas persaingan usaha, itu sejauh mana nih ketika katakanlah let's say kita start dari ketika WHO mendeklar bahwa COVID ini sebagai pandemik gitu kan. Saya pernah baca itu kalau nggak salah beberapa otoritas langsung mengeluarkan statement produk dan segala macam. Nah ini kalau dibandingkan dengan Indonesia ini seperti apa? Oke. Ini sebetulnya menarik nih, karena kita pernah bikin webinarnya tentang reaksi otoritas di berbagai negara terhadap COVID ya. Jadi kalau boleh diceritakan lagi, saya cerita bahwa di situasi pandemi COVID ini terjadi anomali di market, di mana di satu sisi ada industri yang mengalami peningkatan permintaan yang sangat tajam, demand-nya jadi sangat tinggi, misalnya bicara teknologi ya. Healthcare products, telekomunikasi. Tapi ya kita pernah cerita di awal ada masker sempat hilang, segala macam. Jadi demand-nya sangat tinggi. Sementara produksi nggak bisa langsung menyesuaikan. Nggak bisa langsung menyesuaikan karena perlu ada lead time-nya gitu ya untuk memenuhi permintaan. Di sisi lain ada pasar-pasar yang sangat signifikan permintaannya. Jadi oversupply. Supply-nya malah jadi bener, jadi terlalu banyak di pasar, sementara permintaannya nggak ada gitu ya, terutama di bidang pariwisata, industri hospitality lah. Ya hospitality industry, termasuk yang lain-lain, misalnya baju, sepatu segala macam. Nah, jadi di situasi pandemi ini ada market yang mengalami demand kemudian sangat signifikan kenaikannya, ada market yang mengalami demand sangat signifikan penurunan gitu ya. Nah di berbagai negara yurisdiksi yang lain, otoritasnya kemudian membolehkan gitu ya beberapa pelaku usaha kemudian berkolaborasi. Oh gitu. Berkolaborasi untuk terutama mengatur supply. Nah bukannya itu kartel? Betul. Itu kan biasanya kita bilang itu kartel. Tapi yang tadi saya bilang kan di satu sisi ada demand yang sangat tinggi. Di sisi lain ada demand yang sangat turun gitu ya. Gimana caranya sih, terutama yang demand sangat tinggi untuk healthcare ini, supply dicoba dikoordinasikan supaya lancar. Satu, tidak terjadi overlap. Supaya sebisa mungkin semua orang bisa terlayani. Itu kalau kemudian pelaku usahanya jalan sendiri-sendiri, mungkin ada yang tidak terlayani, ada daerah yang dapatnya malah double overlap gitu ya. Jadi perlu dikoordinasi. Nah itu dikasih kemudian semacam otorisasi atau dispensasi oleh persaingan usahanya untuk melakukan itu supaya essential service itu bisa terdeliver ke
konsumen. Oke, Australia kan mengeluarkan itu ya namanya authorization ya. Australia. Ya, ada yang namanya authorization, ada yang Kanada namanya dispensation. Ada beberapa negara intinya memperbolehkan koordinasi gitu ya. Kolaborasi supaya justru berbeda dengan kartel. Kalau kartel kan tujuannya mereka mendapat untung, excessive profit. Kalau ini tujuannya justru supaya gimana caranya supply kepentingan ini publik ini terpenuhi. Terjaga gitu. Mungkin regulator sendiri nggak punya visibility, tapi pelaku usaha dia tahu kapasitas produksinya, dia tahu bisa menjangkau daerah mana, kemudian dia bisa kolaborasi. Nah itu di-authorize oleh persaingan usahanya. Tapi kan ini sementara ya sifatnya. Sementara, iya selama pandemi inilah gitu ya. Nanti kalau kapasitasnya mereka bisa increase atau bisa pandeminya sudah berakhir. Amerika pun kalau saya pernah baca, dia bahkan membuka semacam hotline ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang mau melakukan seperti itu bisa kontak untuk semacam konsultasi lah. Konsultasi. Ya, semacam jadi di berbagai negara prosedurnya sudah ada dari dulu. Ketika para pesaing ini mau melakukan kolaborasi yang ujungnya justru mensejahterakan konsumen, itu mereka bisa berkonsultasi dengan otoritasnya. Otoritas persaingan usaha bisa melihat, menguji. Dan kalau menurut dia ini memang bagus untuk kepentingan publik, dia bisa kasih otorisasi untuk dilakukan. Itu sudah di Jepang, di Amerika, di Australia, memang dari dulu sudah ada. Bedanya adalah kalau yang negara-negara lain tadi, Inggris, Amerika, Australia, kemudian dia memberi lebih banyak guideline lagi apa yang bisa dilakukan. Amerika, dia mengatakan tadinya otorisasinya perlu berbulan-bulan, dia akan review dalam 7 hari, karena kegentingan ini. Betul. Jadi dia mempercepat prosedurnya, gitu ya. Nah yang menarik di EU juga sama. Kalau EU nggak berbicara yang tadi demandnya Inggris, tapi dia bicara. Dia malah bikin task force kalau nggak salah Inggris. Ya, Inggris ada, EU ada gitu ya. EU itu malah dia berbicara memproteksi yang tadi, yang market demandnya sangat turun. Jadi ada beberapa industri yang kemudian dia bilang boleh berkartel untuk menjaga gitu ya? keberlangsungannya. Boleh berkartel, iya memang betul. Boleh berkolaborasi lah, mengatur supply. Iya. Nah hampir, ya kalau saya lihat hampir semuanya bicara memang price fixing tetap nggak boleh. Oh gitu. Price fixing sama sekali out of question, harga nggak boleh. Tapi supply-nya boleh diatur. Gitu. Padahal supply ini kan sangat menentukan harga. Betul, tapi kalau tidak diatur, jadi bisa jadi lebih mahal. Jadi persaingannya tetap ada di harga. Tetap di harga. Tapi nggak boleh saling intip. Persaingannya di harga. Persaingan di harga, tapi bisa menjamin ini terdeliver ke konsumen yang lebih luas dibanding kalau itu dibiarkan masing-masing gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kita sebetulnya mengencourage juga waktu di webinar itu ya, KPPU juga untuk melihat kemungkinan untuk dalam situasi seperti ini di mana marketnya anomali, unprecedented itu, kalau itu dimungkinkan terjadi kolaborasi justru untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen. Jadi tujuan koordinasinya itu mencegah kerugian konsumen, bukan untuk merugikan konsumen gitu. Jadi pada saat itu ada upaya untuk mendorong KPPU supaya memperhatikan hal ini ya. Betul. Tapi kalau saya boleh bercerita ini ya dari sisi KPPU. Itu KPPU sudah mengeluarkan yang namanya surat edaran dari ketua KPPU terkait dengan dibolehkannya dilakukan penunjukan langsung di masa pandemi COVID ini. Karena kan kita memang tadi kan salah satu hambatan dalam ketika kita mengalami pandemi COVID ini kan soal pengadaan dan segala macam. Nah, ketika kita melakukan proses pengadaan yang business as usual atau artinya dalam keadaan yang normal, itu kan perlu proses, ada lelang, ada tender, macam-macam, sehingga dikeluarkan kebijakan itu, dikeluarkan surat edaran yang intinya KPPU memperbolehkan pihak-pihak itu untuk melakukan proses penunjukan langsung, meskipun ada beberapa hal yang harus memperhatikan efisiensi dan macam-macam. Nah, bahkan juga KPPU mengeluarkan peraturan-peraturan komisi yang misalnya terkait dengan penanganan perkara ada penanganan perkara secara online, bahkan untuk proses merger akuisisi KPPU juga memberikan tenggang waktu yang luar biasa kan untuk pelaku usaha ketika melakukan proses notifikasi. Nah, tapi memang kalau coba dikaitkan atau dibandingkan dengan otoritas persaingan usaha di luar, itu kan memang judulnya saja ya. Kalau KPPU kan nggak ada judul ini pandemi COVID dan segala macam, tapi esensinya kalau menurut saya sama saja. Toh KPPU juga mempunyai yang namanya
competition compliance. Ya. Competition compliance artinya pelaku usaha itu sebenarnya diberikan ruang untuk berkonsultasi, ya kan? Harusnya itu dilakukan walaupun data yang kami miliki di episode podcast sebelumnya itu informasi dari Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan itu mengatakan bahwa jarang sekali ada pelaku usaha yang memanfaatkan konsultasi untuk menggunakan competition compliance. Justru yang paling banyak comply atau patuh dengan ini adalah pelaku usaha atau perusahaan asing. Itu sebenarnya kalau saya boleh sampaikan itu dua hal yang berbeda. Antara compliance sama yang tadi kita bicara kolaborasi ya. Oke. Enggak, maksud saya tanpa perlu ada produk yang spesifik, itu kan sebenarnya kan bisa berkonsultasi dengan KPPU. Ya. Artinya kan tadi ada peraturan-peraturan yang sebenarnya esensinya sama, aplikasinya saja yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi kekinian. Ya, itu ya salah satu juga yang kita dorong. Sebetulnya kita sangat appreciate ya ke KPPU terbuka konsultasi pelaku usaha, misalnya tadi ada kebutuhan kolaborasi karena ada shortage, ada kelangkaan nih karena ada demand yang tinggi, sehingga mereka perlu kolaborasi. Nah ini yang sebetulnya perlu didorong supaya publik lebih tahu. Itu yang kita perhatikan, perusahaan juga nggak tahu kalau KPPU membuka konsultasi itu, gitu. Itu perlu diekspos gitu ya. Nih, sobat kompetisi, ini adalah cara KPPU untuk mengekspos supaya publik tahu pelaku usaha ada kesempatan itu. Betul. Jadi selama ini itu sesuatu yang orang juga kayaknya nggak terlalu tahu. Kita juga sebetulnya lebih baru tahu, wah ternyata boleh waktu di webinar itu ya. Karena secara formal juga nggak ada. Nah, jadi sebetulnya sangat bagus kalau kemudian KPPU announce secara formal kita membuka siapapun yang mau berkonsultasi. Kalau misalnya itu diketahui misalnya secara umum atau khususnya oleh pelaku usaha, nanti nggak takut nih jasa hukumnya berkurang nih? Enggak dong. Jangan. Kita tetap punya peran. kita bisa membantu dalam proses itu ya. Jadi kita bisa sangat membantu lah. Justru inline sebetulnya, kita juga nggak mau ada terjadi shortage dan segala macam. Kita bisa ajak bersinergi. Jadi kita bisa kan sekarang sebetulnya kalau konsultasi yang itu ya, boleh nggak kita kolaborasi? Kita nggak tahu sekarang. Betul. Satu, informasinya tidak tersampaikan. Atau takut jangan-jangan kalau begitu konsultasi ketahuan mau kartel gitu ya? Ya, tapi kalau kartel untuk for public goods, untuk public benefit ya kan kembali lagi menjaganya kerugian konsumen. Betul, kan? belum ada expose dari KPPU. Nah, karena nggak tahu, jadi udah takut duluan kan. Jangan-jangan nanti kesini malah jadi banyak pertanyaan dari KPPU-nya. Padahal KPPU, nah sayangnya karena itu tadi secara formal tidak di-announce, secara formal nggak tahu kalau kita konsultasi outputnya apa dari KPPU, prosesnya berapa lama, ketemunya sama siapa, apa yang harus disiapin. Yang itunya masih belum ada. Dan jadi, itu bisa dijawab di podcast ini. Itu pentingnya Podcountry nih ya, podcast KPPU Kanwil 3, karena kita akan membahas soal persaingan usaha secara khusus dan bisnis, perdagangan dan usaha pada umumnya. Menarik banget ini. Jadi sebetulnya itu sangat appreciate KPPU membuka diri untuk konsultasi, tapi perlu diinstitutionalize. Jadi juga pelaku usaha juga tahu, yang perlu kita siapkan data ini. Kita tahu misalnya dalam 2 minggu, dalam 3 minggu bakal ada jawaban. Terus kemudian bisa, jadi semuanya lebih terukur gitu ya. Kalau kan kita bicara kepastian hukum, kita bicara predictability, ya bisa sesuatu yang bisa terukur dan terprediksi gitu. Semakin unpredictable, semakin nggak ada kepastian hukum. Jadi kalau itu bisa diinstitutionalize dan disebarluaskan gitu ya, saya sangat punya optimisme ini pelaku usaha juga menyambut betul prosedur itu ya bisa dimanfaatkan terutama untuk menangani masalah COVID-19. Iya, shortage dan segala macam gitu. Memang betul Mas Farid, di episode podcast sebelumnya memang ada informasi ya dari Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan bahwa memang minim sekali memang peran serta dari pelaku usaha ya, khususnya pelaku usaha nasional, BUMN malah itu yang memanfaatkan competition compliance dari KPPU itu dalam kondisi normal ya, apalagi dalam kondisi yang yang tidak normal seperti pandemi. Padahal urgensinya jadi lebih tinggi. Jadi memang ini menjadi masukan
Dan ini podcast Country ini jadi salah satu upaya dari KPPU untuk melakukan expose seperti itu. Oke, Mas Farid, sebenarnya masalah dari pelaku usaha kenapa mereka tidak memanfaatkan ini apa sih? Apakah memang cuman karena ketidaktahuan mereka atau ada hal yang lain misalnya? Satu, ketidaktahuan ya. Kedua, jadi kita pun sebetulnya coba menyampaikan gitu ya kalau KPPU membuka diri untuk konsultasi. Kedua, masalah itu tadi kepastiannya. Oke. Jadi Bisnis prosesnya, terus sejauh mana sih harus di-provide gitu ya. Ada nggak kira-kira yang bakal fireback jadi merugikan pelaku usahanya sendiri seperti yang gitu? Oh, ada kekhawatiran seperti itu. Karena nggak ada proses yang jelas. Misalnya nanti outputnya apa kalau misalnya ya tidak di-authorize oleh KPPU proposalnya. Apakah itu kemudian ketika dilakukan nanti akan melanggar? Ya, jadi atau malah KPPU bisa kemudian mencari lagi isu-isu yang lain terkait pelaku usahanya gitu kan. Jadi perlu ada jaminan juga gitu buat pelaku usahanya sebetulnya apa gitu yang mereka akan ya ke protectionnya gitu ya. Nah, hal-hal yang ketidakjelasan itu yang jadinya kemudian juga mendiscourage akhirnya pelaku usaha pasti berpikir cari aman betul karena masih belum diatur, kalau ada aturannya kita bisa bilang ini lebih terukur, data yang diperlukannya ini gitu ya, prosesnya sekian lama, hal yang akan direviewnya apa, kira-kira nanti keluar pendapat atau apapun dari KPPU-nya seperti apa. Kalau ternyata nggak keluar juga nggak ada kerugiannya buat pelaku usaha karena ada jaminan apa misalnya gitu ya. Nah, hal-hal yang begitu yang sebetulnya diperlukan dari sisi pelaku usahanya sehingga mereka juga jadi ada insentif untuk kemudian meminta misalnya tadi ada proses otorisasi atau proses dispensasi atau dispensasi atau otorisasi tadi ya.